sahabat, itu adalah sunnah ayah kalian Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Lalu para sahabat bertanya kepada Nabi, lantas apa yang kami dapat dari sunnah ayah kami Nabi Allah Ibrahim, wahai Nabi Muhammad? Lalu Nabi mengabarkan kepada mereka para sahabat, hasanah dan pahala dari setiap bulu bahkan kuku dari hewan kurban tersebut. Artinya pahala yang begitu besar Allah siapkan untuk orang-orang yang menyembelih hewan kurban di hari raya Idul Adha ataupun Yaumut Tasyrik bulan Dzulhijjah ini. Bahkan disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, qala Rasulullah alaihi wa alihi wasallam, man dhaha biha khaybatan nafsahu muhtasiban li udhiyatihi kanat lahu hijaban minan nar. Siapa orang yang berkurban dengan hati yang lapang, ikhlas korbannya, Allah Subhanahu wa taala jaga dirinya dari api neraka. Korbanmu yang disembelih di hari raya dapat mencegah dirimu dari siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sampai juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengabarkan di dalam hadis yang sangat familiar, man wajada sa'atan an yudhi fala yudhi fala yahduranna musallana, wa fi riwayat fala yaghrabanna musallana. Siapa orang yang punya keluasan rezeki kemudian dia tidak mau berkorban, artinya ini orang pelit, punya rezeki tapi dia nggak mau berkorban, nggak mau ngeluarin hartanya buat seekor kambing ataupun sapi. Kata Nabi, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Di riwayat lain bilang, fala yahduranna musallana, jangan hadir di tempat sholat kami. Artinya jangan masuk, nggak masuk orang pelit itu di dalam circle-nya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi nggak mau melihat orang yang pelit di hari raya yang dia punya harta, cukup itu harta buat beli kambing, tapi dia nggak mau nyembelih korban. Dan ambil kabar, sunnah kurban itu berlaku setiap tahunnya, beda dengan akikah sekali dalam seumur hidup. Kalau berkorban setiap tahunnya kita disunahkan untuk berkorban. Ma'amila ada min amali yauman nahar ahabba ilallah min irafatid dam. Tidak ada amalan anak cucu Adam yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di hari raya melainkan menyembelih hewan korban. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah bi qurumiha wa asyariha wa azlafiha. Kelak korban yang disembelih seorang tersebut datang di hari kiamat lengkap dengan tanduknya, bulu dan kuku-kukunya. Wa inna dama la yaqau min Allah bima kana qabla an yaqau min al-ard. Dan sesungguhnya darahnya itu akan membawa pemiliknya naik kepada derajat yang tinggi di sisi Allah sebelum darah menyentuh tanah. Sampai Nabi tambahkan lagi, fatihu biha nafsan, maka bahagiakan diri kalian dengan berkorban yang bagus. Ayo, masih ada kesempatan, dan apa yang kita keluarkan yakin bakal diganti berkali-kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, harus dengan rezeki yang halal. Jangan sampai kita memaksakan ingin berkorban, tapi kita telantarkan anak istri kita tidak diberi nafkah, itu pun tidak dibenarkan oleh agama. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada beberapa hal yang harus kita tahu. Hewan kurban yang kita sembelih, kita bagikan, sebagiannya harus dibagikan kepada fakir miskin, sisanya boleh dibagikan kepada orang kaya sekalipun. Jangan lupakan guru-guru, tetanggamu, orang-orang dekatmu, keluargamu, orang tuamu. Mereka juga boleh mendapatkan hewan kurban. Akan tetapi diutamakan kepada fakir miskin, harus bagian dagingnya, bukan bagian isi perutnya. Dan pembagian hewan korban hanya dikhususkan untuk kaum muslimin. Artinya non-Islam, orang kafir tidak bisa mendapatkan daging kurban. Kalau kita ingin bertoleransi kepada tetangga kita yang non-Islam yang mereka baik kepada kita, tinggal kita beli daging di
pasar terdekat, kemudian kita berikan kepadanya dalam bentuk sedekah. Karena daging kurban hanya diperuntukkan untuk hamba-hambanya Allah yang beriman kepadanya. Dan ingat, tidak boleh kita menjadikan daging kurban sebagai upah si pemotong. Si pemotong hewan kurban boleh dia mendapatkan bagian dari hewan kurban, tapi tidak dijadikan bagian hewan kurban tersebut sebagai upah. Upah potong bisa diambil atau kesepakatan sebelum dia memotong hewan kurban tersebut. Hadirin sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kesempatan untuk kita di hari raya Idul Adha dan Yaumul Tasyrik yang kata Nabi Yaumul Akal wa Syurub. Hari-hari di mana kita dianjurkan untuk makan dan minum. Berpuasa di hari raya dan Yaumul Tasyrik diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari di mana kita disuruh untuk memperbanyak silaturahmi. Maka ayo jangan sampai di dalam hati kita masih ada jengkel kepada seseorang, kesel, dendam pada satu hambanya Allah Subhanahu wa taala. Alangkah baiknya di hari-hari yang mulia ini kita saling memaafkan satu dengan yang lainnya agar kita mendapatkan ridho Allah, agar kita mendapatkan pula maaf dari Allah Subhanahu wa taala. In ahsanal kalam